you still catch my eye? Tell me, baby, do you recognize me? Well, it's been a year, it doesn't seem. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi Bu. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Sebelum mengawali pembelajaran hari ini, mari kita melakukan ice breaking dulu ya. Oke. Siswa kelas 5, apa kabarnya? Baik. Siapkah kalian untuk belajar? Siap. Semangat semuanya. Dengan seksama siswa kelas 5 semuanya. Hebat. Bu Melin, bagaimana kabarnya? Baik. Siapkah ajari kita semua? Siap. Kami siap belajar dengan Bu Melin kita. Kami fokus, kami bisa, dan kami paham. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Hari ini apakah ada yang tidak masuk? Masuk semua Bu. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini adalah dengan menyelidiki bagaimana hubungan saling ketergantungan antar komponen biotik dan abiotik dapat mempengaruhi kestabilan suatu ekosistem di lingkungan sekitarnya. Apa sih yang dimaksud dengan ekosistem? Siapa yang tahu? Angkat tangan. Silakan, Lina. Ekosistem adalah kesatuan dari komunitas atau satuan fungsional dari makhluk hidup dengan lingkungannya di mana terjadi antar hubungan. Benar, tepuk tangan. Di mana makhluk hidup dalam satu ekosistem berkaitan? Siapa yang tahu? Angkat tangan. Saya Bu. Baik, dari Indah silakan. Makhluk hidup dalam suatu ekosistem saling berkaitan dan bergabung satu sama lain melalui berbagai interaksi, terutama dalam rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Benar, tepuk tangan teman-teman. Saya akan bagikan gambar, nanti kalian amati ya teman-teman. Ya Bu, Ya, ya Bu. Kalian lihat ini gambar apa? Sungai. Ini ada gambar ekosistem seperti makhluk hidup, pohon, kerbau, kanguru, ikan dan lain-lain. Dan ada abiotiknya, batu dan lain-lain. Dan yang saya bagikan, dari mana kanguru, katak, kerbau, dan ikan mendapatkan energi? Siapa yang akan menjawab? Saya Bu. Baik, Rian, silakan jawab. Dari matahari dan tumbuhan. Baik, benar. Saya akan presentasi. Ketergantungan antar komponen biotik dan abiotik. Apa sih ekosistem itu? Ekosistem adalah kesatuan dari komunitas atau satuan fungsional dari makhluk hidup dengan lingkungannya di mana terjadi antar hubungan. Dalam ekosistem itulah makhluk hidup saling berinteraksi satu sama lain maupun dengan lingkungannya. Komponen ekosistem dibagi menjadi dua, yaitu komponen biotik. Komponen biotik adalah semua makhluk hidup dalam ekosistem termasuk dalam komponen biotik, baik itu manusia, hewan, tumbuhan, hingga makhluk mikroskopik seperti bakteri atau dekomposer. Yang kedua ada komponen abiotik. Komponen abiotik merupakan semua bentuk benda mati yang terdapat di permukaan bumi dan memberikan banyak manfaat serta pengaruh untuk kehidupan manusia dan juga makhluk hidup lainnya. Ekosistem dibagi menjadi dua. Yang pertama ada ekosistem alami seperti hutan, laut, dan sungai. Yang kedua ekosistem buatan seperti sawah, taman, dan akuarium. Tingkatan organisasi makhluk hidup. Individu. Individu adalah makhluk hidup tunggal, misalnya seekor kambing atau sebuah pohon. Tempat individu tinggal disebut habitat. Yang kedua ada populasi. Populasi adalah sekumpulan individu sejenis yang hidup pada suatu daerah dan waktu tertentu, misalnya populasi yang ada di sawah. Yang ketiga, komunitas.
Komunitas adalah sekumpulan populasi yang berada di suatu daerah yang sama dan saling berinteraksi. Misalnya padi, belalang, burung, elang, ular, dan gulma yang saling berinteraksi satu sama lain. Yang terakhir ada ekosistem. Ekosistem adalah antara komunitas dan lingkungannya yang selalu terjadi interaksi. Komponen penyusun ekosistem. Yang pertama ada biotik. Biotik terdiri dari beberapa jenis. Yang pertama ada produsen atau autotrof. Produsen atau organisme autotrof adalah komponen biotik atau makhluk hidup yang mampu menghasilkan makanannya sendiri. Yang kedua, konsumen atau heterotrof, yaitu organisme heterotrof biotik atau makhluk hidup yang tidak dapat menghasilkan makanannya sendiri dan bergantung pada organisme lain sebagai bahan makanan. Contohnya ada manusia dan hewan. Yang terakhir ada pengurai, decomposer. Adalah organisme yang bertugas untuk menguraikan sisa-sisa makhluk hidup lain yang telah mati seperti bakteri dan jamur. Yang kedua, abiotik. Terdiri dari beberapa. Yang pertama ada suhu. Suhu berpengaruh terhadap ekosistem karena suhu merupakan syarat yang diperlukan organisme untuk hidup. Yang kedua, sinar matahari. Sinar matahari mempengaruhi ekosistem secara global karena menentukan suhu suatu daerah. Yang ketiga ada air. Air sangat berpengaruh bagi ekosistem karena air dibutuhkan untuk kelangsungan hidup organisme. Dan yang keempat ada tanah. Tanah menyediakan unsur-unsur penting bagi pertumbuhan organisme, terutama tumbuhan. Dan yang terakhir ada angin. Angin menentukan dalam hal kelembapan suatu daerah dan berperan juga dalam penyebaran biji tumbuhan tertentu. Rantai makanan dalam ekosistem, yaitu urutan perpindahan energi dari satu makhluk hidup ke makhluk hidup lainnya. Rantai makanan terdiri dari produsen, konsumen, dan pengurai. Dilihat di sini, produsen ada padi, tapi konsumennya dimakan tikus, tikus dimakan ular, ular dimakan elang, dan pengurainya jamur. Lalu ada jaring-jaring makanan, yaitu interaksi yang lebih kompleks dari rantai makanan. Beberapa rantai makanan saling berhubungan. Lihat gambar ya teman anak-anak. Ya Bu. Piramida makanan, yaitu perbandingan antara produsen konsumen 1, konsumen 2, dan seterusnya. Dalam piramida makanan, semakin ke puncak biomasanya semakin kecil. Keseimbangan ekosistem. Keseimbangan ekosistem terjadi ketika komponen biotik dan abiotik berinteraksi secara harmonis. Peran manusia dalam ekosistem. Yang pertama, mengurangi penggunaan plastik. Yang kedua, reforestasi hutan. Yang ketiga, melestarikan hewan dan tumbuhan langka. Dan yang terakhir, edukasi tentang pentingnya menjaga lingkungan. Ayo berdiskusi anak-anak. Yang pertama ada, apa peranmu dalam menjaga keseimbangan ekosistem? Baik, Mbak Frida. Mengurangi penggunaan plastik. Benar. Yang kedua, sebutkan contoh gangguan ekosistem di sekitar kita. Silakan Mbak Siska. Contohnya membuang sampah sembarangan. Benar. Saya akan membagi menjadi beberapa kelompok, menjadi 3 kelompok ya. 3 sampai 4 anak. Saya akan bagi. Terima kasih Bu. Jelaskan. Di lembar pertama yaitu komponen ekosistem, ada gambar angin, tikus, lalu tanah. Itu kan ada gambar potong, jadi dipotong lalu ditempelkan sesuai biotiknya ya anak-anak. Oke, Bu. Gambar kedua, yaitu mengurutkan proses makan dan memakan. Beri tanda pada jari-jari makanan yang ada di lembar kerja ini. Lalu nanti ada melengkapi tabel di bawah ini ya.
Paham? Bu. Paham. Mana, Bu? Bu mau tanya, Kalau angin itu biasanya di mana? Di abiotik atau biologi? angin itu abiotik mbak, karena apa tidak hidup. Terima kasih, Bu. Sama. Apakah sudah selesai anak-anak? Sudah, Bu. Baik. Presentasi Ya, kelompok Mbak Tina silakan. Silakan kelompok pertama menyampaikan hasil diskusi kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1, nama saya Gina Suciani. Saya Sumatina. Saya Melinda Prasiska. Kami akan menyampaikan komponen ekosistem yang termasuk biotik, yaitu tikus, ayam, singa, bunga, dan tumbuhan jamur. Abiotik yaitu matahari, karung, angin, air, dan batu. Jaring-jaring makanan. A. Rumput dimakan belalang, belalang dimakan ular, ular dimakan harimau, harimau menjadi bakteri. Padi dimakan ayam, ayam dimakan ular, ular dimakan elang, elang menjadi bakteri. Padi dimakan tikus, tikus dimakan ular, ular dimakan harimau menjadi bakteri. Satu, belalang konsumen tingkat 1. 2, rumput produsen. 3, elang konsumen tingkat 2. 4, bakteri pengurai. 5, padi produsen. 6, ular konsumen tingkat 2. Baik, benar untuk kelompok pertama. Terus untuk kelompok pertama. Bisa kembali ke tempat untuk kelompok pertama. Makasih, Bu. Sama-sama. Selanjutnya saya akan membagikan soal evaluasi gerakan yaitu anak-anak. Ya, baik, Bu. Sudah selesai semuanya? Sudah, Bu. Baik, dikumpulkan ya. Ya. Jadi pembelajaran hari ini apakah kalian merasa kesulitan dalam menyelesaikan tugas ini? Apakah ada yang kesulitan? Tidak, Bu. Jadi pekerjaan kalian yang masih merasa memerlukan bantuan itu yang mana? Yang tadi. Mungkin yang pengenalan gambar. Gambar, baik. Yang buat semangat hari ini? Saya, Bu. Baik. Itu tadi menempelkan gambar-gambar. Di kegiatan pembelajaran hari ini, mari kita melakukan explaining dulu ya, anak-anak. Iya, Ya, Bu. Tepuk semangat ya. Iya, Bu. Semangat. 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 Iya, Bu. Berdiri. Tepuk semangat. Semangat. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Sekian pembelajaran hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang, Bu.